Beberapa hari lalu ada teman istri atau teman Umi datang di malam hari. Datang bertamu ternyata datang kemudian minta garam gitu. Nah, akhirnya Umi memberikan garam, kemudian memberikan juga sedikit ada sebagian ikan dan sayur dan lain sebagainya. Eh, Kemudian saya bertanya, kenapa datang cari garam malam-malam? Karena saya tahu saya di beberapa warung itu sulit mendapatkan garam atau takut menjual garam. Jadi ternyata kata dia, tadi dia udah minta di tetangga di depan dia, namun mereka nggak memberikan. Kemudian sesudah itu dia datang ke kampung yang ada di sebelah, dia udah datang di dua warung beli, kemudian mereka nggak satu pun memberikan. Ini kisah sekitar 3 malam lalu. Nah, yang kedua, saya sedikit mengisahkan tentang kisah saya pribadi yang sebelumnya saya sudah tahu bahwa beberapa warung nggak mau jualan atau berjualan garam di malam hari. Saya pernah uji, memang kebutuhan di salah satu kampung di Kota Mobagu, sesudah maghrib, istri mengirimkan pesan untuk tolong diberikan vaksin, garam, dan ini. Nah, saya tahu bahwa ini akan sedikit sulit ketika kita beli garam di malam hari. Akhirnya ketika saya pulang ke rumah, saya coba di salah satu warung yang besar. Kemudian saya menanyakan berapa barang diberikan dan saya bilang, ini garam ada nggak? Kata dia enggak. Kemudian langsung berpaling. Jadi intinya dia nggak memberikan garam, padahal saya yakin di toko segede itu pasti ada garam. Ya udah, saya pikir haknya dia untuk tidak memberikan, namun banyak orang saya nggak sanggup untuk memberikan ceramah. Akhirnya saya keluar, saya bayar yang ada, datang ke warung yang kedua. Ke warung yang kedua, saya lihat ada 4 orang yang sedang duduk di depan warung dan saya udah merasa bahwa akan sulit untuk mendapat garam. Akhirnya saya memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak, mohon maaf, mau ada garam? Mereka berkata, ada yang tertawa dan ada yang tersenyum dan mereka bilang, aduh, kenapa beli garam malam-malam? Nggak akan dapat itu, nggak boleh beli garam malam-malam. Nah, saya sedikit merasa agak kecewa dengan keyakinan pada orang-orang tua yang ada dan saya mengatakan seperti ini. Ya udah, saya tahu bahwa ada garam, tapi dan hak kalian untuk tidak memberikan. Tapi saya sedikit meluruskan pemahaman ini. Dan saya waktu itu sedang berada di sepeda motor karena kebetulan warung agak dekat sekali dengan jalan. Saya bilang, Pak, maaf Pak, saya sedikit meluruskan bahwasannya memang banyak orang takut berjualan garam di malam hari atau memberikan pembeli garam di malam hari. Tapi saya sedikit meluruskan Pak bahwasannya keyakinan itu tidak benar. Mungkin mendatangkan kesialan atau apa, itu keyakinan itu tidak benar. Maka saya sedikit menjelaskan dan saya merasa puas karena saya sampaikan apa yang semestinya kita harus yakini ketika kita beragama atau berbisnis sekalipun. Kemudian ya udah, warung yang kedua selesai, warung yang ketiga. Saya datang di warung yang ketiga dan saya menguji dan sekaligus saya butuh garam memang karena istri memesan garam untuk memasak sesuatu di malam hari. Akhirnya saya memberi salam, Assalamualaikum, warung yang agak di sebelah kanan, yang tadinya warung di kiri. Tidak jauh dari warung yang kedua. Assalamualaikum Pak, mohon maaf Pak, saya mau beli garam. Di warung ketiga ini bapaknya ketawa. Bapak yang menjual ini orang tua dan ketawa. Kata dia sambil ketawa, dia bertanya, kenapa nak mau beli garam malam-malam? Saya bilang, semestinya sih saya beli siang, tapi kebutuhan dan saya mendapat pesan untuk beli garam. Dia bilang, Bapak ini berkata, kalau cari garam di warung-warung manapun mereka nggak kasih. Tapi kalau datang beli garam di warung saya kasih. Alhamdulillah. Maka saya merasa senang dan dia memberikan garam dan ternyata dia juga tahu tentang mitos bahwasanya jualan atau berjual garam di malam hari tidak baik. Itu kisah yang pertama dan kedua. Nah, apa-apa yang tidak bisa dijual di malam hari menurut keyakinan banyak warung. Banyak warung yang takut menjual selain garam. Garam, paku, cemiti atau peniti, jarum, minyak tanah, silet. Kurang lebih ada 6 macam yang dimana sebagian warung takut menjual barang itu di malam hari. Baik, sekarang apa hukumnya? Hukumnya haram. Haram artinya berdosa. Berdosa jika ada orang berkeyakinan seperti itu. Dan berdosa jika ada orang berbuat seperti itu. Siapa yang berdosa? Si penjual. Kenapa? Karena dia takut jika menjual barang tadi akan membuat warungnya jadi rugi. Dan ini syirik namanya. Syirik
berdosa dilarang di dalam Al-Quran dan di hadis Rasulullah SAW. Haram berdosa meyakini seperti itu. Apa ayatnya? Di antaranya surat An-Nisa ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah." Ini di dalam ayat Allah berfirman, orang-orang Quraisy jika mereka diberikan kebaikan atau datang kebaikan kepada mereka, mereka mengatakan ini dari Allah. Itu enggak masalah, itu benar. Wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Dan jika mereka ditimpa musibah dan keburukan dan bencana, mereka mengatakan ini karena engkau Muhammad. Ini gara-gara engkau Muhammad. Coba lihat. Orang kafir Quraisy meyakini bahwasanya jika keburukan datang gara-gara Muhammad. Ini salah dan ini keliru. Kemudian ayat lain surat Al-A'raf 171 Allah berfirman. Ini di zaman Nabi Musa ini. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa keburukan itu kalau datang gara-gara Musa dan teman-temannya. Dan dimuat dalam Al-Quran Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Jika mereka diberikan kebaikan, maka mereka mengatakan ini karena kami. Wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Dan jika mereka ditimpa musibah dan keburukan dan bencana, mereka mengatakan ini gara-gara Musa dan teman-temannya. Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwasanya nasib sial atau keburukan itu ketetapan dari Allah, bukan karena Musa, bukan karena siapapun, tapi ketetapan Allah. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Coba lihat ayat. Kemudian ada hadis lagi yang mengatakan melarang tentang pamali. Itu namanya pamali atau khurafat atau tahayul. Nah, itu meyakini bahwa sesuatu mendatangkan kesialan. Itu pamali atau tahayul atau khurafat. Itu nggak boleh. Nah, hadis yang menyebutkan, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah kata Rasulullah SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. 3 kali Rasulullah ulangi. Meyakini kesialan terhadap sesuatu dikarenakan sesuatu adalah syirik. Meyakini kesialan dikarenakan sesuatu itu syirik. 3 kali Rasulullah ulang. Bayangkan. Ingat bahwasannya sesuatu baik dan buruk itu ketetapan dari Allah. Bukan karena garam, bukan karena paku, bukan karena cemiti atau peniti, bukan karena menjual minyak tanah di malam hari, bukan karena menjual garam, paku, dan lain sebagainya. Ini nggak boleh. Silet lagi. Banyak warung yang seperti itu, takut menjual barang-barang tadi di malam hari karena meyakini bahwa sial atau warungnya akan hancur, warungnya akan binasa, warungnya akan bangkrut. Ini haram berdosa dan tidak boleh diyakini seperti ini. Mempercaya dan meyakini aja berdosa, apalagi melakukannya. Apakah hukumnya syirik besar atau syirik kecil? Bisa saja syirik besar, bisa saja syirik kecil. Kapan syirik kecil? Syirik kecil kalau dia meyakini bahwasanya semuanya keuntungan, kerugian, dan kebaikan itu dari Allah, tapi ini barang-barang yang 6 tadi menjadi perantara atau menjadi penyebab bangkrut atau rugi. Maka itu syirik kecil, namun syirik kecil itu besar. Syirik kecil itu dosanya sangat besar. Sama seperti dosa-dosa besar atau melebihi dosa-dosa besar. Namanya syirik kecil tapi dia dosa besar. Kemudian kedua, syirik besar jika dia meyakini bahwasanya penyebab kerugian itu datang dari benda-benda tadi. Benda-benda yang dia jual tadi di malam hari itulah yang menyebabkan dia rugi atau menyebabkan dia bangkrut, maka ini syirik besar. Dan syirik besar waliyadzubillah jadi kufur, seolah orang murtad dari agama waliyadzubillah. Maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah. Kebaikan dan keburukan datang dari Allah, bukan dari garam, bukan dari apapun. Allah berfirman, dan ini solusinya. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan atau mencukupkan keperluannya. Jadi jangan takut kepada apapun, jangan takut kepada garam, silet, paku, minyak tanah, cemeti, peniti. Jangan, karena kebaikan dan keburukan semuanya ketetapan dari Allah. Allah tidak letakkan pada benda-benda tadi. Jadi cukup kita bersandar dan bertawakal kepada Allah. Apapun yang kita yakini ini bahaya atau mendatangkan keburukan, kita sandarkan kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan atau memberikan kecukupan keperluan kita. Surah At-Talaq ayat 3. Semoga kita akan kembali warung-warung yang ada yang sempat mengalami seperti hendaknya kita kembali kepada Allah, bahwasanya kebaikan dan keburukan semuanya dari Allah dan bukan dari barang-barang yang kita jual. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dalam memahami ilmu agama yang luas ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.